Bab 63 Es dan Api Sumur Yin Yang. Kamu bisa melarutkan racun di tubuhku. Dugu Bo akhirnya mengabaikan wajahnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang San dengan tenang berkata, aku tidak akan membubarkannya untukmu bahkan jika aku bisa. Kamu hanya bisa lebih sengsara daripada aku. Bunuh aku. Kamu mungkin tidak takut akan kematianmu sendiri, lagi pula, orang yang hidup melewati 70 sudah cukup langka. Sayangnya, cucu perempuan kecilmu yang lembut itu mungkin tidak bisa bertahan selama dirimu. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan kemauanmu untuk menanggung siksaan yang terus bertambah. Racunnya hanya akan menyala lebih hebat dari milikmu, karena dia direndam dalam racun semacam ini bahkan dari dalam rahim. Untuk hidup, Tang San mulai melakukan upaya terakhirnya. Awalnya dia agak curiga sejak pertama kali dia melihat guru roh ular fosfor Giok Duguyan, karena menurut apa yang dia tahu, rambut dan warna mata seperti itu tidak ada di dunia ini. Menambahkan racun ular fosfor giok yang kemudian digunakan Duguyan, dan dia bisa memastikannya sampai batas tertentu. Hari ini bertemu kakek Duguyan, orang tua aneh di depannya ini, Tang San bahkan lebih yakin. Duguyan diakui mewarisi roh kakeknya dan racun yang hebat, tetapi pada saat yang sama dia mewarisi efek samping dari racun itu. Semua yang dikatakan Tang San adalah fakta, dan bahkan senior yang sombong dan menyendiri seperti Dugu Bo tidak dapat menyangkalnya. Melonggarkan cengkeramannya, Dugu Bo membiarkan Tang San meluncur dari tangannya, dengan dingin menatapnya, bagaimana Anda bisa membuat saya percaya bahwa Anda bisa menghilangkan racun saya? Kali ini Tang San tidak lagi mencoba untuk berdiri, duduk bersila di tempat, apakah saya perlu membuktikannya kepada Anda? Bagaimanapun Anda masih ingin membunuh saya. Orang seperti Anda hanya wabah di dunia saat Anda hidup. Jika saya membantu Anda, itu hanya akan seperti memihak penjahat. Seperti yang dikatakan Tang San, Dugu Bo tidak terlalu peduli dengan hidupnya sendiri, tetapi dia tidak bisa memikirkan masa depan cucunya. Dugu Yan baru saja berusia 20 tahun dan masih memiliki hari esok yang indah. Lebih dari itu, dia sudah tahu rasa kerabat dekatnya yang sekarat sebelumnya. Dia benar-benar tidak ingin hal yang sama terjadi di depannya lagi. Dugu Bo telah bermain-main dengan racun sepanjang hidupnya, dia tidak punya jalan keluar dari racun di tubuhnya sendiri. Dia masih melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebagai imbalannya hanya mendapatkan penderitaan yang lebih besar. Ekspresi tidak pasti yang suram berangsur-angsur semakin kuat, Dugu Bo perlahan-lahan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Nada kata-katanya agak mereda, aku mendengar dari Yan Yan bahwa kamu dipanggil Tang San, kan? Orang yang berkarakter tidak mengubah namanya. Karena saya tidak pernah mengubahnya, Anda benar. Tang San dengan tenang mengangkat kepalanya. Dugu Bo mendengus meremehkan, seorang bayi berusia 13 tahun masih berkarakter. Baiklah, saya tidak akan berbasa-basi. Jika Anda benar-benar dapat menghilangkan racun saya dan cucu perempuan saya, maka saya tidak hanya akan membiarkan Anda hidup, tetapi saya bahkan akan menjanjikan Anda 3 bantuan. 3 bantuan yang tidak menyinggung saya. Tang San dengan tenang berkata, kamu tidak akan membunuhku. Seperti yang kamu katakan tadi, mengapa aku harus percaya padamu? Membunuhku semudah mengangkat jari untukmu. Untuk orang sepertimu, menggigit tangan yang memberi makanmu bukanlah pengalaman baru. Dugu Bo menatap kosong sejenak. Dia tidak menyangka bahwa anak muda yang tampaknya remaja ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kalau begitu tanyakan. Reputasi saya. Bahkan jika saya tidak pernah menganggap diri saya orang baik, saya masih menyimpan kata-kata saya. Tidak ada yang berani meremehkan kejujuran saya seperti ini. Tang San memejamkan matanya, itu hanya janji kosong. Aku tidak akan mempercayaimu kecuali kamu bersumpah di bawah racun. Kilatan tak menyenangkan berkedip di mata Dugu Bo, hampir tidak bisa menahan amarahnya. Tapi mengingat cucunya, pada akhirnya dia masih memaksakan amarahnya. Baik, selama kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa menghilangkan racunku, aku bersumpah. Kesempatan itu akhirnya datang. Tang San diam-diam menghela nafas, jaket di punggungnya basah oleh keringat. Setiap orang akan takut mati, dan Tang San tidak terkecuali. Dia bahkan lebih tidak mau mati tanpa nilai apapun. Berdiri sekali lagi, dia menarik Eight Spider Lens, bagaimana kamu ingin aku membuktikannya? Dugu Bo menahan kilatan tak menyenangkan di matanya, buktikan kemampuanmu dengan racun lebih besar dariku, maka kau akan meyakinkanku. Tanpa sadar dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan pada Tang San.
Lagi pula, di permukaan anak muda ini baru berusia 13 tahun. Bagaimana bisa seorang anak berusia 13 tahun dibandingkan dengan dia yang telah tenggelam dalam seni peracun selama beberapa dekade? Tetapi Tang San baru saja menggambarkan kondisinya, dan masih tanpa gejala apapun. Dihadapkan dengan kesempatan ini, Du Gubo tidak punya pilihan selain mengambilnya. Membunuh Tang San atau tidak sama sekali bukan urusannya. Bahkan jika Tang San bahkan lebih berbakat, dia masih membutuhkan beberapa dekade untuk dapat mengancamnya. Setelah sekian lama dia mungkin akan mati karena usia tua. Apa yang harus ditakuti? Dan jika dia benar-benar mampu mendetoksifikasi dia, terutama toksisitas keturunan yang mempengaruhi cucunya, itu yang paling penting bagi Du Gubo. Tang San merentangkan tangannya, berkata tanpa daya, saya tidak punya apa-apa dengan saya, bagaimana saya membuktikan kemampuan saya dengan racun lebih baik daripada milik Anda? Du Gubo dengan dingin berkata, seperti ini. Di sini, di rumah saya, tumbuh berbagai macam obat, apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat menemukannya sendiri. Saya akan memberi Anda suatu hari, dalam hari ini Anda membuat setiap jenis penawarnya sendiri. Setelah satu hari saya akan menggunakan 3 jenis racun pada Anda. Selama Anda dapat menggunakan penawar Anda sendiri untuk menahan racun saya, Anda akan membuktikan bahwa Anda senior saya dalam detoksifikasi. Jika tidak, Anda akan mati. Membuat penawar racun dalam sehari mungkin terdengar seperti banyak waktu, tetapi pada kenyataannya, ada banyak jenis racun, dan masing-masing jenis memiliki khasiatnya sendiri. Racun yang digunakan oleh ahli racun seperti Du Gubo sama sekali tidak biasa. Menciptakan sesuatu yang mampu mengurangi racun yang dia gunakan dalam satu hari, tugas seperti itu sangat monumental. Du Gubo berasumsi bahwa Tang San akan mencoba untuk tawar-menawar dengan dia, berjuang untuk lebih banyak waktu, atau mungkin mencoba untuk mengulur waktu. Tapi jawaban Tang San membuatnya agak heran, dan bahkan meningkatkan kepercayaannya pada Tang San. Baik, bawa aku ke kebun obatmu, lalu jangan ganggu aku untuk satu hari. Membersihkan debu dari pakaiannya, Tang San dengan mudah menyetujui permintaan Du Gubo. Du Gubo menyapu pandangannya ke atas dan ke bawah, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua, ikuti aku. Meninggalkan gua, Tang San menemukan dia berada di hutan yang rimbun dan lokasi mereka saat ini berada di kaki bukit setinggi 500 meter di hutan. Karena sudah malam, dia tidak bisa melihat banyak pemandangan. Du Gubo maju di sepanjang jalan gunung seolah-olah dia sedang berjalan di tanah yang datar. Sementara dia tampak berjalan perlahan, setiap langkah yang dia ambil memindahkannya lebih dari 10 meter, dan jarak antara setiap langkah juga sangat seragam. Sepanjang waktu dia mendaki gunung, dia tampak tegak lurus dengan tanah. Tang San buru-buru mengumpulkan kekuatan rohnya untuk mengikuti di belakang Du Gubo. Dia tentu saja tidak percaya dia akan bisa melarikan diri dari gua, melarikan diri dari judul Douluo, itu lelucon. Sangat cepat Tang San, dipimpin oleh Du Gubo, mencapai puncak bukit. Di sini, Tang San tidak bisa tidak memulai dengan alarm dari medan. Di depannya tiba-tiba ada rongga gunung berbentuk kerucut. Mereka berdiri di tepi rongga ini saat uap padat naik dari dalam, panas dan sangat lembab, serta berbau belerang yang khas. Ada sumber air panas di sini. Tang San heran tidak bisa membantu tetapi berkata. Du Gubo meliriknya, nak, kamu tahu lebih dari yang aku harapkan. Tang San berkata, saya tidak pernah gagal untuk mengenali bau mata air panas. Kebun obat Anda berada di tepi mata air panas. Ini adalah lokasi yang bagus. Mata air panas umumnya tidak cocok untuk menyuburkan tanaman karena kandungan mineral yang berlebihan di dalam air, tetapi beberapa tanaman khusus berbeda. Mereka membutuhkan mineral dan panas dari mata air panas. Menurut apa yang diketahui Tang San, ada banyak tanaman beracun yang seperti ini. Ikuti aku. Du Gubo menunjukkan kekuatannya, langsung melompat ke dalam kegelapan tanpa dasar dari sisi gunung. Karena kabut tebal dan malam, serta ketajaman tebing yang menjorok, siluet Du Gubo menghilang ke kabut berair hanya dalam sekejap mata. Apakah dia sengaja mempersulit saya? Kebanggaan melintas di mata Tang San, jika Anda berpikir hal seperti ini akan menghalangi saya, maka pikirkan lagi. Cahaya ungu melintas dari punggungnya saat Eight Spider Lens dilepaskan sekali lagi. Tang San tidak melompat seperti Du Gubo, melainkan mengandalkan 2 tombak bawah 8 laba-laba lens untuk meregang ke bawah dan, dengan suara ceng, didorong ke dinding gunung. Segera setelah itu,
8 kaki laba-laba secara bergantian menggunakan kekuatan, dengan cepat membawa Tang San menuruni dinding gunung seolah-olah sepatunya menginjak tanah yang rata. Dengan ketajaman dan sifat kaki laba-laba dari Eight Spiderlands, mereka dapat mengabaikan sebagian besar medan. Dinding gunung yang terjal seperti itu mungkin bisa menghalangi orang lain, tapi itu tidak menimbulkan masalah bagi Eight Spiderlands. Saat Dugubo jatuh ke gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak senang dengan dirinya sendiri. Nak, aku tidak akan menarikmu, aku akan melihat bagaimana kamu turun. Jika Anda melarikan diri, maka itu hanya membuktikan bahwa Anda hanyalah seorang junior kecil yang pengecut. Tentu saja, jika Tang San benar-benar melompat, Dugubo tidak akan membiarkannya terluka. Dengan kekuatannya, menangkap Tang San adalah masalah sederhana. Seiring dengan Tang San yang menunjukkan kepala dingin dan kekuatannya, Dugubo semakin tertarik pada anak ini. Dari apa yang dia lihat, Dugubo berpikir dia lebih matur daripada anak muda biasa, dan masih memiliki semacam karakter khusus, ahli strategi perencanaan. Setelah lama tidak melihat Tang San melompat turun, Dugubo tidak tahu kenapa, tapi dia merasa agak kecewa. Saat dia baru saja mulai berpikir ini hanyalah anak pengecut, dia melihat siluet dengan cepat berjalan di sepanjang dinding gunung. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat keadaan siluet itu. Tulang roh eksternal itu bahkan bisa digunakan seperti ini. Keheranan melintas di mata Dugubo tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Tang San dengan 8 tombak laba-laba di punggungnya bergerak cepat, sesaat tiba di depannya. Dengan mata setan ungu, penglihatan Tang San tidak lebih buruk dari Dugubo di malam hari. Tang San tidak melihat Dugubo, melainkan menatap pemandangan di jurang. Yang membuatnya heran adalah mata air panas di jurang itu tidak seperti yang dia bayangkan. Meskipun sumber air panasnya tidak besar, ia terbagi menjadi 2 bagian. Di kolam oval, air dari mata air panas itu sebenarnya berwarna putih susu dan merah terang secara terpisah. Lebih aneh lagi, meskipun mereka berada di kolam yang sama, mereka tetap terpisah dengan jelas, tidak mengganggu satu sama lain dan terus-menerus menjaga sisi mereka sendiri. Kabut yang bergelombang itu naik dari pusat 2 jenis mata air panas ini, tak henti-hentinya naik hingga berhamburan di puncak jurang. Ini. Saat Tang San melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dalam kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan yang begitu indah di dunia ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia ingat deskripsi tentang sesuatu yang serupa. Dalam 100 Weapon Separation dari Mysterious Heaven Treasure Record, selain senjata tersembunyi, adalah bab yang khusus didedikasikan untuk racun. Tercatat di dalamnya ada beberapa obat yang sangat langka dan racun yang manjur, serta bahan harta surgawi. Tetapi di akhir bab ini terdapat catatan rinci tentang 3 mangkuk harta karun yang besar. Apa yang disebut harta karun, sebenarnya tidak mengacu pada emas atau permata, melainkan mangkuk harta karun obat-obatan, 3 jenis lingkungan alam. Tanaman biasa pada dasarnya tidak dapat tumbuh di 3 lingkungan mangkuk harta karun besar ini karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan atmosfer khusus itu, tetapi tanaman berharga tertentu tetap dapat dibudidayakan di 3 mangkuk harta karun besar ini. Selain itu, waktu yang dibutuhkan tanaman langka ini untuk tumbuh akan berkurang 10 kali lipat. Sederhananya, jika jamur lingzi tumbuh di salah satu dari 3 mangkuk harta karun besar selama 10 tahun, itu akan memiliki efek jamur lingzi 100 tahun. 3 mangkuk harta karun besar itu kaya akan sumber daya, mengandung keindahan dan bakat yang produktif, tempat di mana pengaruh spiritual surga berkumpul. Dan bukankah pemandangan ini persis sama dengan salah satu dari 3 mangkuk harta karun besar yang dijelaskan dalam catatan harta karun surgawi yang misterius? Sumur es dan api Yin Yang. Apakah ini sebenarnya sumur es dan api Yin Yang? Sumur es dan api Yin yang mengacu pada mata air yang disukai surga, 2 sumur dalam 1, Yin dan yang saling menahan satu sama lain. 10 juta tahun mungkin tidak cukup untuk membentuk tempat yang begitu berharga. Dalam hidupnya bisa melihat salah satu dari 3 mangkuk harta karun besar di mana intisari surga diringkas, bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat. Sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana orang tua aneh ini masih bisa bertahan meskipun racunnya sendiri sangat kuat dan bahkan mampu berkultivasi ke ranah judul Douluo. Ini terkait erat dengan sumur es dan api Yin Yang ini. Sumur es dan api Yin Yang bukan hanya untuk menumbuhkan sesuatu. Pada saat yang sama itu memiliki efek yang sangat tidak biasa pada tubuh manusia.
Jika manusia atau mungkin hewan tinggal di sisi sumur es dan api yin yang, maka dalam waktu yang sangat singkat tubuh mereka akan diserang oleh dua jenis pengaruh spiritual surgawi yang sangat kuat. Jika mereka tidak pergi cukup cepat, tubuh mereka pasti akan meledak dan mati. Tetapi bagi seseorang yang beracun seperti Dugubo, itu bisa memiliki manfaat yang sangat besar. Panas ekstrim dan dingin ekstrim keduanya memiliki efek menahan saat beracun. Dan lokasi harta karun surgawi seperti sumur es dan api yin yang ini memiliki efek penahanan yang lebih besar pada racun. Kalau tidak, masih tidak mungkin semua jenis tanaman langka tumbuh di sini secara bersamaan. Dengan penindasan sumur es dan api yin yang, Dugubo mampu selama ini menjaga racun di tubuhnya agar tidak menyala. Sifat sumur es dan api yin yang melindungi tanaman di sekitarnya, dan menjadi faktor pendukung kelangsungan hidup Dugubo. Sumur es dan api yin yang. Apa yang kamu bicarakan? Dugubo agak curiga menatap Tang San. Tang San dengan paksa menenangkan pikirannya yang melonjak, melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan kegembiraannya keluar. Bukan apa-apa, saya hanya tidak menyangka akan ada tempat yang begitu bagus di sini. Jika saya awalnya hanya memiliki kesempatan 30% untuk merawat Anda, racun, lalu dengan sumur es dan api yin yang ini, kepastianku meningkat menjadi 50%. Apa? Hanya 50%. Nada suara Dugubo segera menunjukkan niat buruk. Nak, apakah kamu mencoba menipuku? Tang San dengan dingin berkata, mengapa saya harus menipu Anda? Anda telah tenggelam dalam kabut racun yang berlebihan selama bertahun-tahun, memiliki kemungkinan 50% penyembuhan sudah maksimal. Jika tidak, bahkan jika saya tidak dapat menyembuhkannya, Anda, itu masih akan cukup untuk menumpulkan rasa sakit. Adapun cucu Anda, saya yakin dengan kemampuan saya untuk merawatnya bahkan tanpa bantuan sumur yin yang es dan api ini, kulit Dugubo sedikit membaik saat ini, menunjuk ke sekeliling es dan api yin yang dia berkata, semua tanaman obat saya tumbuh di sini. Setiap jenis racun dan tonik. Anda dapat menggunakan apapun yang Anda suka, tetapi jika Anda berani hancurkan tempat ini aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku akan sedikit mengendurkan batasan waktu. Lusa, jika kamu tidak dapat lulus ujianku, maka itu akan menjadi hari terakhirmu. Tentu saja, kamu bisa masih mencoba lari tapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa ini adalah hutan binatang roh yang terkenal. Selain dari gunung ini di mana binatang roh tidak berani masuk karena racun saya, binatang roh di luar setidaknya tingkat 1000 tahun. Jika kamu lari, para makhluk roh akan mencabik-cabikmu tanpa perlu aku mengotori tanganku. Selesai berbicara, Dugubo melompat. Ujung jari kakinya menyentuh dinding gunung, memanjat keluar dari jurang seperti burung raksasa. Saat siluetnya menghilang di atas, suaranya sekali lagi bergema. Nak, ingatlah, jangan dekat-dekat dengan mata air panas ganda itu. Bahkan aku tidak tahan lama-lama panas terik dan dingin yang ekstrim di sana. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Menyaksikan siluet Dugubo berangsur-angsur menghilang dalam kabut berair, bibir Tang San berangsur-angsur berubah menjadi busur, apa yang kamu katakan? Saya tidak akan bunuh diri lagi, bagaimana saya membiarkan diri saya dengan mudah berubah menjadi abu di perairan sumur es dan api yin yang. Bahkan, itu mungkin tempat terdingin dan terpanas antara langit dan bumi. Dengan perginya Dugubo, Tang San tidak lagi harus menahan kegembiraannya, dengan cepat melangkah ke sisi sumur es dan api yin yang dengan mata air merah menyala. Anehnya, permukaan mata air panas yang tenang ini sepertinya tidak mengeluarkan panas sama sekali. Tang San tentu saja tidak akan tertipu, suhu cairan merah ini bisa dibandingkan dengan lava. Jika rasa ingin tahu memaksanya untuk meraih dan menyentuhnya, maka dimanapun itu menyentuhnya akan langsung terbakar abis. Menarik napas dalam-dalam, Tang San hanya merasakan detak jantungnya terus meningkat. Ini adalah pertama kalinya dia begitu bersemangat dalam kehidupan ini. Bahkan dalam kehidupan terakhirnya itu hanya bisa dibandingkan dengan ketika dia membuat Buddha Furi Tang Lotus. Memfokuskan matanya, mata setan ungu diaktifkan. Cahaya ungu yang berkilau dan tembus pandang terkondensasi di matanya. Di bawah efek penuh keterampilan surga misterius, semuanya menjadi sangat jelas di matanya. Bahkan dalam kabut berair, cahaya dari bulan dan bintang sudah cukup bagi Tang San untuk dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Lingkungan dari sumur es dan api yin yang ditutupi dengan segala macam tanaman, dalam berbagai pose dan dengan ekspresi yang berbeda, tampak seperti surga botani. Dan semua tanaman di sini sangat berharga dan tidak biasa,
hanya sekilas membuat Tang San agak tercengang. Tidak jauh dari situ, dekat dengan tepi sisi putih susu dari mata air panas, ada benda kecil yang tampak seperti larva kecil. Tang San dengan hati-hati berjongkok, mengamatinya dengan penuh perhatian, dan segera terkejut. Ini ulat sutra salju. Rumput musim panas larva musim dingin berkualitas tinggi, ulat sutra salju. Dia mengenalinya sekilas, dan detak jantungnya tampak semakin cepat. Sekte Tang terkenal di dunia karena racun mereka, dan penelitian mereka terhadap obat-obatan sangat teliti, pekerjaan hidup anggota Sekte Tang yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai murid Sekte luar, meskipun Tang San awalnya tidak bisa mempelajari inti dari Sekte dalam, pemahamannya tentang setiap jenis obat sangat mendalam karena ia sering melunakkan senjata tersembunyi tipe mekanis yang ia buat dengan racun. Apakah itu racun atau penangkal, dia sangat mahir dalam keduanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenali sekilas bahwa Poison Douluo Dugu Bo menderita efek samping dari racunnya sendiri? Rumput larva itu sendiri adalah sejenis bahan obat berkualitas tinggi. Apa yang disebut rumput musim panas larva musim dingin? Singkatnya, rumput larva, sebenarnya adalah sejenis jamur parasit yang tumbuh dari larva. Jenis larva jamur rumput ini di musim dingin akan hidup di larva, kepompong atau imago serangga kelas Lepidoptera tertentu, ngengat dan tawon alpine, menginfeksi tubuh mereka, menyerap nutrisi, miselium secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh larva, larva menjadi kaku dan sekarat. Kemudian pada musim semi dan musim panas, spora jamur akan berkecambah di larva yang mati, bertunas sebagai batang seperti tubuh buah dari kepala larva. Seperti ini ia mendapat nama rumput larva. Dan ulat sutra salju adalah nama lain untuk kualitas terbaik dari larva rumput. Rumput larva jenis ini berwarna putih abu di bagian luar dengan tanda cincin, seluruh tubuhnya memiliki lebih dari 8, 4 yang di tengah paling berbeda. Menggertakkan untuk membedakan kualitas, permukaan pecah harus cukup halus, putih dengan sedikit kuning, tubuh buah ramping, coklat tua, warna hampir kelapa, silindris, lebih panjang dari larva. Bagian paling atas membengkak dengan spora, bagian luar kuning, bagian dalam putih, bulat dan gemuk, tidak hanya lebih besar dari rumput larva biasa, tetapi juga dengan khasiat yang jauh lebih baik. Ulat sutra salju di depan Tang San berukuran 2 kali lipat dari yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya, kelompok ini setidaknya memiliki nilai beberapa jin. Meskipun ulat sutra salju dianggap sebagai bahan harta surgawi, Tang San bahkan belum pernah mendengar yang dengan kualitas seperti itu. Segera setelah itu, Tang San juga memperhatikan tanaman lain tepat di sebelah ulat sutra salju. Benda ini memiliki permukaan coklat dan penampang merah kuning, pilotaksi daun tunggal bergantian, tangkai ramping dan melengkung, daun bulat telur kordat, ujung meruncing, dari daun tumbuh bunga kecil berbintik hijau kekuningan dan ungu, dengan berkelok-kelok garis-garis, sangat aneh. Ini teratai cinabar. Ini benar-benar tumbuh sebesar ini. Tidak seperti rumput larva yang memberi nutrisi, sifat teratai cinabar cenderung ke arah yin dingin, rasa dinginnya sangat kuat, menahan panas kering, itu juga merupakan sejenis bahan medis yang berharga, dengan keefektifan yang mengejutkan ketika mengobati racun jenis api. Apakah itu ulat sutra salju atau teratai cinabar, keduanya adalah barang langka dan berharga. Biasanya jika dia melihat dua jenis ramuan obat ini, Tang San mungkin langsung tertarik, tetapi saat ini dia terlalu sibuk dengan hati-hati melihat sekeliling, karena tatapannya dengan cepat tertarik ke arah aroma samar. Itu adalah bunga besar berwarna merah muda-muda, tidak berdaun, batangnya panjangnya 3 ci, bunganya sangat besar, diameternya lebih dari 1 ci, setiap kelopak tampak tembus cahaya dan berkilau seperti kristal. Bunga merah muda-muda bergoyang ringan bersama uap, tumbuh di tepi pantai tempat mata air merah dan putih bertemu. Saat ini Tang San berjarak 10 meter, tetapi dia masih bisa menangkap aroma lembut itu. Benang sari berwarna ungu muda, seolah-olah berlian ungu tertanam di sana. Meskipun aromanya mencapai jauh, itu tidak berat. Aroma manis yang samar seperti sentuhan seorang gadis. Saat Tang San melihat bunga besar berwarna merah muda ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan lesu. Karena jaraknya, dia tidak segera mengenali jenis bunga apa ini sebenarnya. Tanpa sadar mengambil beberapa langkah dia tiba di sisinya, mengendus ringan. Aromanya masih manis, tanpa bertambah berat saat dia mendekat, masih sedikit manis, meresap jauh ke dalam hati. Hal apa yang dapat meredakan ketidaknyamanan yang mulai dirasakan Tang San karena berada di sebelah sumur es dan api yin yang? Merasa agak bingung,
Tang San samar-samar merasa dia memiliki kesan jenis bunga ini di suatu tempat di benaknya, tetapi untuk saat ini dia tidak dapat mengingatnya. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa bunga ini bukanlah bahan harta surgawi, itu adalah harta abadi sejati. Tang San tanpa sadar berbalik, berpikir untuk melihat beberapa bahan obat lainnya, tetapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Lingkungan sekitarnya awalnya benar-benar gelap, tetapi pada saat ini bermandikan warna merah muda. Warna merah muda ini mencapai diameter sekitar 10 meter. Cahayanya sangat ringan, tetapi dengan penglihatan yang tajam dari mata setan ungu, Tang San segera menentukan bahwa matanya tidak bermain trik. Berbalik ke belakang, dia menemukan bahwa sumber cahaya redup ini adalah jantung dari bunga besar itu. Blok di pikirannya segera terhubung, dan dalam sekejap wawasan ilahi, Tang San menyebut nama bunga ini. Harta abadi kecantikan sutra aromatik. Memang, itu adalah harta abadi kecantikan sutra aromatik. Hati Tang San sudah mulai bergetar. Ulat sutra salju dan teratai cinnabar adalah hal-hal yang masih dia lihat sebelumnya, bahkan jika tidak dengan kualitas yang sama seperti di sini, itu masih merupakan hal yang dia temui. Tapi bunga besar berwarna merah muda yang bergoyang santai ini adalah harta langka yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, sebuah benda berharga yang diceritakan dalam buku rahasia terakhir dari catatan harta karun surgawi misterius. Tang San hampir bisa memastikan bahwa harta abadi keindahan sutra aromatik ini lahir dari sumur es dan api yin yang, daripada sesuatu yang ditransplantasikan oleh orang tua aneh di sini. Harta karun kecantikan sutra aromatik yang abadi adalah kutukan dari semua jenis racun, efektif untuk menetralkan racun apapun. Itu tidak mendetoksifikasi itu sendiri, tetapi bisa menaklukkan racun. Cahaya redup yang dilihat Tang San sekarang sebenarnya adalah kisaran di mana ia bisa menahan racun, dan kilau merah muda ini tidak bisa dilihat di luar cahaya. Aroma kecantikan sutra aromatik bersahaja dan elegan, tetapi dalam jangkauannya tidak ada racun yang memiliki efek apapun. Wewangian itu sendiri menetralkan semua jenis racun. Tentu saja, jika seseorang sudah diracuni ketika memasuki kisaran aroma ini, harta abadi kecantikan sutra aromatik tidak akan berpengaruh. Dengan kata lain itu adalah ramuan obat dengan pertahanan terbaik melawan racun, tetapi tidak memiliki efek detoksifikasi. Tang San merasa pusing. Awalnya dia mengira harta abadi semacam ini hanyalah legenda. Dia tidak menyangka dia akan benar-benar bisa melihatnya di sini. Dengan harta abadi kecantikan sutra aromatik di sini, racun dugubo yang aneh itu tidak lebih dari lelucon. Dengan napas dalam-dalam, Tang San dengan cepat mengitari sumur es dan api yin yang. Hanya dengan survei kasar dia sudah bisa melihat harta yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada harta seperti Zoysia naga 9 tingkat. Tang San bisa melihat setidaknya 7 atau 8 jenis ramuan obat harta abadi, dan bahan obat kelas atas terlalu banyak untuk dihitung. Di antara ramuan obat di sini, meskipun racun menyumbang lebih dari setengahnya, masih ada banyak yang bermanfaat. Sama seperti dua mata air panas di sumur es dan api yin yang, mereka tumbuh di sini sebagai saingan yang setara. Setelah melihat semuanya sekali, hati Tang San sudah tenang. Jika orang di sini adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang ramuan obat, mungkin mereka sudah mengisi mulut mereka dengan bahan harta surgawi. Tapi Tang San berbeda. Setelah tinggal di Tang Sekte, dia sepenuhnya menyadari efek dari materi harta surgawi, dan pada saat yang sama dia masih tahu betapa menakutkannya bahan-bahan itu. Jika digunakan secara tidak tepat, bahkan harta abadi akan menjadi musuh bagi manusia. Ramuan obat kelas harta karun surgawi ini sangat manjur secara medis, tetapi jika terlalu banyak digunakan akan ada efek samping yang tidak dapat diubah. Memikirkan hal ini, Tang San diam-diam mengagumi Dugubo. Dia tahu bahwa sementara Dugubo mungkin tidak tahu sebanyak yang dia tahu, dia seharusnya masih tahu banyak tentang efek menguntungkan dari ramuan obat ini, tapi dia masih bisa menahan diri untuk tidak menggunakannya. Jelas dia masih mempelajari herbal. Saat ini Tang San duduk bersila di tanah, diam-diam meninjau akun di buku rahasia catatan harta karun surga misterius. Karena bertahun-tahun telah berlalu tanpa menggunakannya, ingatannya menjadi agak kabur. Dia harus terlebih dahulu mengingatnya dengan sungguh-sungguh, jika dia membuat kesalahan sekecil apapun dengan sifat obat, dia akan mati tanpa mayat. Langit berangsur-angsur cerah. Saat matahari terbit di cakrawala yang jauh, Tang San juga membuka matanya. Kata-kata indah Dugubo tentang memberi Tang San satu malam lagi sebenarnya hanya beberapa jam. Ketika dia membawa Tang San ke sini,
sudah lewat tengah malam. Saat matahari berangsur-angsur muncul, uap yang naik dari sumur es dan api yin yang tidak bisa bersembunyi dari siang hari dan tampak seperti naga berkabut, berputar ke atas. Saat fajar, Tang San secara alami dapat melihat semuanya dengan lebih jelas. Dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, tangannya menyapu 24 jembatan cahaya bulan di pinggangnya, menarik beberapa belati yang berkilauan dengan cahaya dingin. Perlahan menghadap sumur es dan api yin yang, dia berjalan ke tanaman obat di sisi yin yang dingin dari mata air. Dalam 2 jam meditasi ini, Tang San tidak hanya memikirkan informasi ramuan obat, pada saat yang sama dia telah mempertimbangkan bagaimana menghadapi situasi ini menggunakan kemampuannya saat ini. Lagi pula, Tang San tidak bisa memastikan seberapa dapat dipercayanya Dugu Bo itu. Karena itu, terlepas dari kapan, dia harus meninggalkan dirinya sendiri jalan keluar. Seiring dengan mengingat kemanjuran ramuan obat, sekarang dia diam-diam juga memutuskan sebuah rencana. Dengan cepat, Tang San berhenti di depan ramuan obat putih. Tang San sekarang mendesak keterampilan surga misterius di dalam tubuhnya dengan kekuatan penuhnya, lapisan kabut putih muncul di permukaan kulitnya. Setelah menembus meridian penetrating, sifat dari Mysterious Heaven skill-nya telah sedikit berubah, tidak hanya kekuatan rohnya meningkat, pada saat yang sama menjadi lebih murni. Terlepas dari perlindungan keterampilan surga misterius, saat ini Tang San masih terus bergidik, saat dia menahan goncangan udara dingin yang membekukan. Tanaman putih itu diatapi oleh bunga putih besar, segi 8, benang sari di tengahnya berkelap-kelip seperti kristal es, tanpa mengeluarkan aroma apapun. Tapi itu berdiri tepat di tengah sisi yin yang dingin dari mata air. Tidak berani ragu, Tang San dengan cepat mengayunkan belati di tangannya, secara bersamaan menghindar ke belakang, dalam sekejap mata yang muncul 10 meter jauhnya. Di mana belati telah dipotong, bunga besar putih segi 8 jatuh sebagai tanggapan, jatuh di antara tanaman obat. Seketika, udara dingin mengalir keluar, menutupi tanaman di sekitarnya dalam lapisan es. Meskipun ramuan semacam ini juga merupakan harta abadi, itu sama sekali tidak bermanfaat. Sebaliknya, itu adalah racun yang langka. Tang San percaya bahwa bahkan kekuatan seperti Poison Douluo Dugu Bo tidak akan berani tinggal di sampingnya untuk waktu yang lama. Itu disebut rumput es misterius segi 8, bunga dingin yang aneh, itu bisa membekukan hati seseorang sampai ke intinya. Saat ini udara dingin dalam jarak 10 meter dari rumput ini berbahaya, untuk sementara racun dinginnya akan menyerang jantung tanpa ada yang menahannya. Apalagi makan, hanya berdiri di sisinya akan menyebabkan kemalangan. Untuk mengambilnya, Anda harus menggunakan alat tembaga. Setelah Tang San menebang rumput es misterius segi 8 dia tidak tinggal di sisinya dan dia tidak mengambilnya, melainkan dia dengan cepat berlari ke sisi lain dari sumur es dan api yin yang, ke posisi tengah sisi yang panas dari mata air. Kali ini targetnya adalah sesuatu seperti kubis putih, tetapi seluruh tanaman berwarna merah menyala. Ragu sejenak, Tang San masih berdiri 10 meter darinya dan mengangkat kedua tangannya. Seiring dengan kondensasi keterampilan surga misterius, telapak tangannya secara bertahap menjadi warna batu giok putih murni, mengaktifkan tangan giok misterius. Untuk membuatnya bergerak lebih cepat, Tang San mengulurkan tulang roh eksternal 8 Spider Lens dari punggungnya. 8 tombak laba-laba sepanjang 3 meter dalam 1 atau 2 langkah praktis sudah membawanya ke sisi tanaman merah menyala itu. 8 Spider Lens menurunkan Tang San sehingga dia bisa mencapainya. Dia dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk menggali ramuan merah menyala itu dari tanah dengan akarnya. Begitu dia menyelesaikan gerakan yang tampaknya sederhana ini, 8 Spider Lens dengan cepat bergerak sekali lagi, membawa Tang San lebih dari 10 meter. Tang San tidak bisa menahan senyum kecut saat dia melihat telapak tangannya. Saat ini daging telapak tangan dan jari-jarinya terkoyak, warna gioknya memudar. Tangan giok misterius yang bahkan tidak bisa dipotong dengan pisau telah tersiram air panas seburuk ini hanya dari menggali tanaman. Sesuatu seperti ini praktis tidak terbayangkan di Sekte Tang di kehidupan sebelumnya. Berbeda dengan rumput es misterius segi 8 yang sangat dingin sebelumnya, kali ini Tang San mengambil harta abadi yang sangat beracun dengan racun api tingkat pertama, aprikot halus neraka. Benda ini hanya tumbuh di dekat panas yang hebat, bahkan bisa ada di lava. Efeknya kebalikan dari rumput es. Misterius segi 8, cahaya biru ungu mengalir di sekitar Tang San. Di bawah kendalinya, 2 helai rumput perak biru secara bersamaan ditembakkan,
menargetkan hanya 2 harta abadi yang sangat beracun itu.